apakah ada yang menafikan nasab habaib ini? Ada dari golongan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah konten kita kali ini masih seputaran itu, efek the butterfly effect kalau katanya Om Rocky, itu efek lanjutan dari debat di Kesultanan Banten ya. Alhamdulillah ada postingan di Facebook begini dan ini beredar luas luar biasa. Alhamdulillah dari akun namanya Nur Hashim SA62 ya, 2 atau II ini ya. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah, dengan debat nasab kemarin orang yang asalnya terpengaruh provokasi Kiai Imad namun di hatinya tidak ada kebencian kepada habaib langsung sadar dan berbalik 180 derajat. Alhamdulillah, banyak yang sadar ya, alhamdulillah ya. Cuman yang nggak mau sadar ya memang nggak bisa sadar udah. Ini saya lihat sendiri pada salah satu kerabat saya dan beberapa orang yang saya kenal. Oh Masya Allah. Tapi kalau sebelumnya memang sudah ada kebencian kepada habaib, saya yakin walau didatangkan 1000 dalil hatinya tidak akan berubah. Mereka tidak butuh dalil tapi butuh hidayah. Masya Allah, benar. Ya, orang kalau udah benci dikasih 1000 dalil juga tidak bisa. Udah benci, mau gimana? Benci. Urusannya benci, kebencian. Udah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang cinta mau lu jelek-jelekin gimana juga nih habaib. Hallnya rame, majelisnya rame, mau benci, mau ngasih narasi seburuk apapun tentang habaib sama orang yang cinta makin cinta. Ya, terima kasih Habib Hanif. Nah gara-gara ini ya beredar, akhirnya gue mau nyoba lihat ini di Facebook ini guys, ini di Facebook. Kita lihat akun beliau yuk di Facebook, lihat apa komentar orang-orang di situ. Let's go to Facebook. Jarang-jarang gue ke Facebook nih. Oke guys, kita udah di Facebooknya Bang Nur Hashim SA62 ya. Ya beliau kayaknya anggota Banser ya beliau ya. Insya Allah. Nah ini beliau. Ya beliau anggota Banser. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Ya, postingannya ini ada Habib Umar di situ. Insya Allah, beliau jualan sarung juga guys, mudah-mudahan ya. Kali aja BHS Royal Stagul 1.620.000 buat bayar wifi kalau gue. Iya, nggak sanggup, gue kan YouTuber rakyat biasa guys. Rakyat jelata, oh ya beliau jualan sarung ya guys, Masya Allah. Ya, beliau jualan sarung, mudah-mudahan rezekinya barokah, Masya Allah. Halalan barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang menghapus dosa,
rezeki yang menambah pahala, rezeki yang menghapus duka, rezeki yang memberikan bahagia dunia wal akhirah insyaallah. Amin amin. Sekarang kita ke postingan beliau yang tadi itu guys ya. Kita lihat nih di sini nih. Ada di sini nih. Nah, kita lihat lengkapnya ya. Ucapan terima kasih alhamdulillah dengan debat nasab kemarin orang yang asalnya terpengaruh provokasi Kiai Imad namun di hatinya tidak ada kebencian kepada habaib langsung sadar dan berbalik 180 derajat. Alhamdulillah. Ini saya lihat sendiri pada salah satu kerabat saya dan mungkin beberapa orang yang saya kenal. Tapi kalau sebelumnya memang sudah ada kebencian. Nah ini di garis bawah ini guys. Tapi kalau sebelumnya memang sudah ada kebencian kepada habaib, saya yakin walau didatangkan 1000 dalil hatinya tidak akan berubah. Mereka tidak butuh dalil tapi butuh hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Terima kasih Habib Hanif, terima kasih Gus Rumel Abbas, terima kasih Gus Abdul Wafi, terima kasih segenap yang hadir di Banten, baik yang pro maupun yang kontra. Tanpa kehadiran mereka, Gus Abdul Aziz Jazuli dan Tengku Mudakori dan lain-lain tentu debat kemarin tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Semoga segenap yang hadir kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 amin. Alhamdulillah komentarnya baik-baik ya. Yang anti Arab dan benci habaib makin terang-terangan dengan fitnahnya. Buset, sampai nih. Dilihat dulu deh. Sejarah bangsa lu dimanipulasi oleh Ba'alawi, Oon, dan lu berdiri di pihak mereka waras. Bukan cuma sejarah kemerdekaan, mereka pun berusaha mengaburkan ajaran Thariqah Wali Songo. Digantikan dengan Thariqah Alawiyin. Sadar lu bersama Udin Adu. Sebagian bocil bengelbus belum sadar kalau klien mereka punya dosa sangat besar kepada Nusantara sampai sekarang. Buset. Dosa apa sih? Iya, orang kalau udah benci ya begitu komentarnya. Itu terkadang hanya propaganda yang tujuannya hanya ingin menghasut dan lain-lain. Ustadz, akun-akun nggak jelas yang dikandalkan oleh orang-orang goib sebangsa J. Nah iya. Ini memang tujuannya ya adu domba. Tapi alhamdulillah. Suruh apa ya. Mereka mau berusaha sebagaimanapun juga. Cinta itu tetap akan mengalahkan benci kok. Nggak ada ceritanya benci menang dari cinta. Nggak ada. Dari awal dunia diciptakan. Sampai nanti kiamat. Tidak ada ceritanya kebencian mengalahkan cinta. Nggak ada. Kebencian akan hancur. Cinta akan kekal. Karena Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu maha kasih, maha sayang, maha cinta. Keren nggak gue ngomong tuh. Keputusannya debatnya apa? Nasab Ba'alwi Mardud. Astagfirullahaladzim. Udah ada loh keputusannya. Orang kalau udah benci. Pokoknya sampai mati saya bersama kayak jimat kata budak-budaknya. Nah kan sama-sama. Ada yang bilang budak habaib lu. Kalau gue mending itu daripada budak imat ya. Dijorogin anjir. Ada. Nah ini di tag aja ya. Apa nih? Di tag semua nih. Sudah 8 jam belum ada juga yang muncul batang mereka. Ada apa le? Tag saya. Nah tuh. Duh. Terima kasih pejuang, Masya Allah. Habib Hanif, Abu Yakurtubi, Gus Rumel Abbas, Gus Wafi. Mudah-mudahan mereka semuanya umur panjang sehat afiat. Serangannya tajam Gus Wafi, darah muda. Memang dia ahli jidal. Dia waktu di Habib Rizik kan dia bilang bahwasanya saya nggak mau sama sesama Muslim. Tapi ini udah harus gitu. Udah parah memang. Ya mestinya kan asyidda' 'alal kufar wa hama'u bainahum. Ini dibalik sama Imam CS nih. Dikaji nggak pernah dibahas ya. Yang lain nggak ada habaib aja, tapi nggak apa-apa. Namanya orang benci mau bilang apa itu hak mereka. Dan mereka juga yang akan mempertanggungjawabkan kok kelak. Mereka juga. Oke. Kurang satu bos, ada satu lagi yang pakai baju batik. Kalau saya sebutnya sih Pandawa kan mereka berlima. Iya, Habib Idrus Al-Masyhur. Iya, Habib Idrus Al-Masyhur. Terima kasih sudah memberitahu saya. Ya sama-sama. Amin. Katanya yang pro Yai Imad Nasab Ba'alawi terbukti mardud karena mereka tidak bisa menjawab 3 pertanyaan percaya Yai Imad. Udah ada natijahnya. Orang-orang ini yang rapat di mana, yang diskusi di mana, yang debat di mana, sudah ada natijahnya, sudah ada kesimpulannya. Terus yang nggak hadir bikin natijah. Orang kalau udah benci jadi tolol. Iya, bisa kesimpulan itu dihasilkan. Nih ya, Kesultanan Banten nih, bikin diskusi, bikin debat. Ada natijahnya, ada kesimpulannya. Kesimpulan udah dibacakan. Muncul orang-orang yang nggak ikut.
Terus ngomong Mardut, iya orang kalau udah benci jadi tolol. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah hilangkan benci di hati kita. Leres, alhamdulillah, amin, amin, amin. Kiai Idrus Romli juga rawuh, belum juga beliau bersuara, tesis ilmiahnya rungkat, apalagi kalau bersuara. Nah, itu juga ada Kiai Idrus Romli ya. Gus Wafi ini kan termasuk muridnya mungkin di Sidogiri. Juniornya jauh. Amin ya rabbal alamin, amin, amin. Dan mudah-mudahan ya gue bisa ke Sidogiri deh ya. Mudah-mudahan gue pengen banget silaturahim ke Sidogiri, cukup nginjakan kaki di situ, sholat sunnah, pulang udah. Tabarukan. Iya pengen tabarukan aja. Ya Allah, beliau-beliau memang keren, masih muda, intelek, vokal lagi, ditambah lagi Abuya Qurtubi yang membidangi semuanya. Fan ilmu alat, subhanallah, ilmu beliau luar biasa. Mudah-mudahan ada banyak generasi muda seperti beliau-beliau. Amin, amin, amin. Amin. Benci kok karo Habib, uteke neng ndi wong iku. Meski ilmune sundul langit nek adape ning dunia Rasul kaya ngono, ilmune gak berkah, termasuk sing kacang lali kulite iku mau jazuli, kan? Benci kok sama Habib ya. Otaknya di mana orang itu? Meskipun ilmunya sampai nyentuh langit, kalau adabnya ke zuriyah Rasul Sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ilmunya nggak berkah. Termasuk yang kacang lupa kulitnya, itu tadi Jazuli ya, Jazuli kesian gue. Mantunya Yusuf Mubarak alias Yudi ya. Iya. Tobat deh, tuh disuruh tobat, amin, amin, amin. Menurut pengalaman pribadi menghadapi langsung, ternyata masyarakat awam hanya ingin ada jawaban simpel, yaitu tulisan yang jelas bahwa Ubaidillah adalah anak Imam Ahmad dan Muhajir di kitab sezaman atau yang lebih tua dari kitab Asy-Syajarah. Mereka tidak paham dengan metode Madido yang disampaikan Gus Rumail. Habib Hanif kemarin, Gus Wafi sulit sekali menjelaskan karena memang tidak ada jawaban dan tidak bisa memuaskan keinginan mereka. Loh, sulit menjelaskan bagi mereka yang memang tidak mau menjelaskan atau memang setuju dengan kayak Imad, itu saja sih. Iya, sudah dijelasin. Kalau dengan metode seperti itu nggak cuma nasab Ubaidillah yang hilang. Semua yang harus kitab sejaman. Semua nasab. Semua. Rungkat semua nasab. Udah dijelasin begitu. Gini. Nih udahlah, nggak usah lama-lama ya. Komentarnya selesai gue baca, gue ke kesimpulan aja ya. Let's go ke kesimpulannya. Ya, ini kita sampai pada kesimpulan ya. Gini. Dalam hukum Islam itu ada perintah, ada larangan. Ya, perintah itu ada wajib, ada sunnah. Larangan ada haram, ada makruh. Ya. Wajib itu harus dikerjakan, perintah wajib harus dikerjakan, nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh ditinggalin, itu nggak boleh ditinggalin. Sunnah ada perintah, kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Rugi sih, tapi nggak apa-apa, nggak dapat dosa gitu. Larangan, makruh, itu dilarang, tapi kalau dikerjain nggak apa-apa. Ya, kayak makan bawang merah. Ya. Ada haram, itu nggak boleh dikerjain sama sekali. Nah, ada tuh yang mubah gitu, boleh, nggak ada perintah, nggak ada larangan, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Contoh baca koran, ya, nonton YouTube itu nggak ada perintah, nggak ada larangan itu. Ya, tapi bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, tergantung apa yang ditonton. Ya, baik. Kenapa ngomong ini, Be? Karena andai kata nasab habaib itu tidak ada kitab sejaman, maka semua nasab itu nggak ada tuh, kena semua sampai nasabnya para wali songo, karena nggak ada kitab sejaman. Ya, bukan begitu metodenya. Taruhlah nggak ada tulisan nasab itu, taruh seperti itu. Apakah ada yang menafikan nasab habaib ini? Ada dari golongan Murad Syukri, Wahabi kemarin itu. Ya, sama Khawarij. Itu yang menafikan. Cari satu kitab ulama Ahlus Sunnah. Zaman mana aja ulama Ahlus Sunnah ya. Ulama Ahlus Sunnah. Zaman mana aja yang menafikan bahwasannya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir itu bukan turunan Rasulullah SAW. Kalau ada satu aja, nggak ditulis namanya, bukan berarti ditolak. Sama kayak tadi, nggak ada perintahnya belum berarti dilarang. Begitu saya.
Ya, gitu aja dari gue. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Terima kasih buat saudara Nur Hashim SA62. Terima kasih, postingannya keren. Nambah ilmu kita juga. Mudah-mudahan rezekinya tambah halal, tambah barokah. Amin. Semangat saudara-saudara gue NU dan Bansar. Ya, mudah-mudahan hidayah bagi kita semua dan persatuan Islam insya Allah bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.